Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Putri Mahfira Anggraini dengan NIM 20700121086 dari Pendidikan Matematika C Universitas Alauddin Makassar. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai materi yang ada di mata kuliah teori bilangan, yaitu KPK, yaitu faktor persekutuan terkecil. Nah, tentunya teman-teman sudah familiar dengan kata KPK itu. Nah, karena materi KPK ini sudah kita pelajari di bangku dasar dan di sekolah lanjutan. Nah, untuk menyimak video mengenai materi KPK ini, langsung saja kita saksikan di video selanjutnya. Oke teman-teman, mari kita membahas mengenai faktor persekutuan terkecil di dalam pelajaran teori bilangan tersebut. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam mengenai faktor persekutuan terkecil atau yang biasa yang kita dengar KPK, pasti kita harus tahu mengenai apa sih definisi dari KPK itu. Nah, berikut adalah definisi dari KPK tersebut. Nah, inilah dia definisinya. Jadi definisinya itu, misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat. M adalah kelipatan persekutuan dari A dan B jika A habis membagi M dan B habis membagi M. Nah, selanjutnya kita ambil bilangan positif 2. Jadi kelipatannya 2, 4, 6, 8, dan 10 dan seterusnya. Terus kita mengambil lagi bilangan 4. Jadi kelipatannya itu 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Nah, dari angka 2 dan 4 ini kita menghasilkan kelipatan persekutuan, teman-teman. Jadi kelipatan persekutuannya itu 4, 8, 12 dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena angka 4, 8, 12 dan seterusnya ini memiliki kelipatan yang sama di bilangan 2 dan di bilangan 4, sehingga menghasilkan kelipatan persekutuan tersebut. Nah, setelah itu teman-teman, kita bisa tahu KPK dari 2 dan 4 ini, yaitu tentunya 4. Mengapa? Karena kan KPK itu merupakan faktor persekutuan terkecil. Nah, dari kelipatan persekutuan yang kita tadi dapatkan, kita bisa lihat yang mana faktor yang paling terkecil. Jadi faktor paling terkecil itu 4, sehingga hasil dari KPK 2 dan 4 yaitu 4, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, secara formal KPK dari dua bilangan bulat didefinisikan sebagai berikut. Jika A dan B 0, bilangan bulat dengan tidak sama 0, maka KPK dari A dan B sama dengan KPK A, B sama dengan C, di mana C ini memiliki dua syarat. Kelipatan C ini memiliki dua syarat. Yang pertama itu A habis membagi B dan B habis membagi C. Jadi kelipatan C ini merupakan hasil dari A habis membagi B dan B habis membagi C. Nah, untuk syarat yang kedua teman-teman, yaitu A habis membagi D dan B habis membagi D sama dengan C kurang dari atau sama dengan D. Nah, tentunya teman-teman bisa lihat bahwa ada kelipatan lain selain C, yaitu kelipatan D. Nah, kelipatan D ini berasal dari A habis membagi D dan B habis membagi D. Dan kelipatan C ini yaitu berasal dari A habis membagi B, sehingga menghasilkan C lebih kecil atau sama dengan D. Selanjutnya teman-teman, kita beralih ke teorema 212. Nah, di teorema ini menyatakan bahwa jika C adalah suatu kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat tidak 0 A dan B, maka KPK dari A dan B membagi C, yaitu KPK A, B habis membagi C. Di dalam teorema ini ada pembuktiannya, teman-teman. Nah, pembuktiannya itu menyatakan bahwa misalkan KPK A, B
sama dengan M, maka harus ditunjukkan bahwa M habis membagi C. Andaikan M habis membagi C, maka algoritma pembagian ada bilangan-bilangan bulat Q dan R sedemikian sehingga menghasilkan C sama dengan QM ditambah R dengan R lebih dari 0, R lebih kecil M. Nah, karena C adalah kelipatan persekutuan dari A dan B, maka A habis membagi C dan B habis membagi C. Karena KPK AB sama dengan M, maka A habis membagi M dan B habis membagi M. A habis membagi M, maka A habis membagi QM dan A habis membagi C, maka A habis membagi C dikurang QM. Ini berarti A habis membagi R. Demikian pula B habis membagi M, maka B habis membagi QM, dan karena B habis membagi C, maka B habis membagi C dikurang QM, berarti B habis membagi R. Karena A habis membagi R dan B habis membagi R, maka R adalah kelipatan persekutuan dari A dan B. Tetapi karena KPK A, B sama dengan M, R lebih dari 0, R lebih kecil M, maka hal tersebut tidak mungkin kontradiksi. Jadi pengandaian itu tidak benar, berarti M habis membagi C atau KPK AB habis membagi C. Nah, selanjutnya kita beralih ke teorema 213, di mana teorema ini menyatakan bahwa jika C kurang dari 0, maka KPK CA, CB sama dengan C KPK A, B, di mana C ini dikeluarkan sehingga menghasilkan C kali KPK A, B. Nah, di dalam teorema ini juga ada pembuktiannya teman-teman. Nah, pembuktiannya itu menyatakan bahwa misalkan KPK A, B sama dengan D, maka A habis membagi D dan B habis membagi D, sehingga AC habis membagi DC dan BC habis membagi DC. Hal ini berarti DC adalah kelipatan persekutuan dari AC dan BC, maka KPK AC, BC sama dengan DC. Nah, karena KPK AC, BC adalah suatu kelipatan dari AC, maka KPK AC, BC adalah suatu kelipatan dari C. Misalkan KPK AC, BC sama dengan MC, maka MC habis membagi DC sehingga M habis membagi D. Nah, selanjutnya itu teman-teman, kita beralih ke contoh. Tentunya kita harus mempelajari contoh ini. Nah, di contoh pertama ini mengatakan bahwa KPK 200,75. Jadi di mana 200 ini kita bisa kalikan dengan atau jabarkan dengan 25 dikali 4. Kan 25 kali 4 itu hasilnya 200. Nah, 75. 75 ini juga kita jabarkan, jadi kita kalikan dengan 25 dikali 3. 25 dikali 3 itu kan hasilnya 75. Jadi agar lebih memudahkan, 25 ini kita keluarkan ke depan. Jadi menghasilkan 25 KPK 4,3. Nah, jadi menghasilkan 25 kali 12. Mengapa bisa 12? Karena KPK dari 4,3 itu kan hasilnya 12. Jadi kita lanjutkan saja, 25 dikali 12 hasilnya 300. Nah, di contoh pertama ini sama dengan contoh kedua dan ketiga, di mana KPK 81,72 kita jabarkan juga menjadi 9 kali 9 sama dengan 81, 9 kali 8 sama dengan 72. Nah, kita keluarkan angka 9 ini sehingga menghasilkan 9 dikali KPK 9,8, di mana KPK dari 9 dan 8 itu kan 72. Jadi kita kalikan lagi, 9 kali 72 sama dengan 648. Jadi KPK dari 81,72 itu sama dengan 648. Nah, selanjutnya teman-teman, kita beralih ke contoh ketiga, sama dengan sebelum-sebelumnya. KPK 143,75
Jadi kita kalikan 13 dikali 11 sama dengan 143, 13 kali 13 sama dengan 169. Jadi angka 13 ini kita keluarkan, jadi menghasilkan 13 kali KPK 11 dan 13. KPK dari 11 dan 13 itu kan 143. Jadi 13 dikali 143 sama dengan 1859, teman-teman. Nah, itulah mungkin contoh dari saya. Nah, selanjutnya kita beralih ke latihan, teman-teman. Di latihan ini menyatakan bahwa jika C habis membagi KPK A, B, maka C habis membagi FPB A, B. Nah, penjelasannya itu kita misalkan, teman-teman, bahwa A itu 3, B itu 7, dan C itu 5. Nah, sehingga menghasilkan 5 habis membagi KPK 3,7, yaitu 5 habis membagi 21. Karena kan KPK dari 3,7 itu 21, yaitu jadi menghasilkan 5 habis membagi 21. Tetapi 5 tidak membagi FPB 3,7 yang menghasilkan sama dengan 1. Di latihan kedua itu sama dengan latihan pertama. Jika C habis membagi KPK A, B, maka C habis membagi FPB A, B. Penjelasannya sama seperti tadi. Dimisalkan bahwa A itu 5, B itu 7, C itu 7, sehingga 7 habis membagi KPK 5,7, yaitu 5 habis membagi 35. Tetapi 5 tidak membagi FPB 5,7, sehingga menghasilkan sama dengan 1. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jabarkan mengenai faktor persekutuan terkecil ini, teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesalahan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih. Mungkin itu saja. See you next time. Jangan lupa like, share, and subscribe, teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa.